Oke, sekarang kita lihat. Dari sini pada dasarnya apa namanya? Kalau semua tadi itu kita langsung belinya itu gelondongan, langsung beli 40% sekaligus. Bagaimana kalau kayak nyetengan, gitu ya? Bagaimana kalau nyetengan? Nyetengan itu maksudnya adalah beli sedikit-sedikit lah, gitu ya. Beli sedikit-sedikit, gitu dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau seperti itu? Nah, kalau seperti itu, ya yang perlu kita perhatikan adalah apa? Bahwa kita nanti akan melakukan pengalihan. Awalnya pakai apa? Awalnya berarti 10% dulu gitu ya. Nah kayak gini ya 10%. Berarti kan ini memakai yang namanya adalah apa coba? Yang namanya adalah bisa fair value method atau cost method gitu ya. Ya. Jadi yang fair value sama cost apa? Kalau fair value itu nanti sama-sama bisa mencatatnya dividend income, tapi pada akhir tahun yang berbeda. Kalau fair value ada penyesuaian terhadap harga pasar. Kalau cost method kan ada penyesuaian, sama sekali gitu ya. Nah, dan itu bebas, merupakan pilihan yang boleh dipilih atau fleksibilitas yang boleh dipilih oleh manajemen dalam menerapkan TSAK 22 ataupun 15 ya. Kalau ini kan 71. Kalau 71, kalau dia ternyata memang di bawah 20% gitu ya. Sorry, kalau cost method itu dia kalau di atas 20% ya. Kalau di bawah 20% maka maksudnya ke 71. Kalau 71 berarti harus FVTPL atau FVOC ya, fair value accounting. Ya, mau nggak mau. Nah, ketika masuknya ke ranah ini kan kurang dari 20% ya. Ketika masuk ke ranah 20 sampai 50, maka ini maksudnya adalah ke ranah SAK 22 atau 15. Gitu ya. 22 itu untuk menentukan merger apa. Nah, dan ini boleh dengan equity method dan boleh dengan cost method gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau di atas 50% maka maksudnya ke ranah SAK 22 dan 65 ya. Sehingga ini boleh apa? Boleh dengan macam-macam, equity boleh, cost boleh, sama fair value juga boleh ya. Seperti itu. Nah, oke, kita akan masuk ke sini. Ini yang perlu diperhatikan adalah ini yang perlu diperhatikan adalah apa? Adalah awalnya dibicara dengan apa? Gitu ya, karena 20%, 71 berlaku. 71 berlaku, maka harus fair value accounting. Kalau trading maka dia dengan FVTPL ya. Kalau dia non trading maka dia dengan FVOC ya. Nah, di sini ya. Kita lihat memiliki saham PTB dan menggunakan metode fair value untuk investasi tersebut. Dan kemudian A membeli lagi saham 15%, berarti mungkin ini non trading kita asumsikan ya. Kalau non trading berarti dia FVOC ya. Seperti itu. Nah, kemudian sehingga total pemilikan menjadi 25% dan diasumsikan PTA memiliki pengaruh signifikan. Oke. Nah, artinya 1 Januari 2016 ini sejak awal tahun lagi ya. Maka kita mencatatnya equity investment pada cash. Nanti di akhir tahun akan ada penyesuaian fair value accounting ya. Tapi dengan menggunakan metode FVOC karena kita asumsikan non trading ya. Maka gimana jumlahnya? 1 Januari equity investment pada cash gitu ya. Kemudian 31 Desember gimana? 31 Desember nanti penyesuaian ya pada nilai fair value-nya ya. Kita restatement dulu. Berarti gimana restatement-nya? Restatement-nya adalah kalau dia ternyata bertambah maka langsung tuh bisa memakai akun fair value adjustment ya. Berapa? Dan dia FVOC kan ya. Maka dia langsung ke equity investment bebas, boleh equity investment, boleh FVOC, fair value adjustment ya. Maka ini tergantung keputusan aja. Nah, let's say ke fair value adjustment berarti tidak langsung atau indirect method ya. Nah dari sini berarti gimana? Berarti langsung saja pada apa? Pada UHGLOC gitu ya, unrealized holding gain or loss pada OC. Kenapa? Karena asumsinya adalah non trading ya. Nah, kalau kayak gini, berarti kan nanti nilai equity investment tahun depan itu akan bertambah, ya, karena dia ada peningkatan nilai saham, harga saham. Nah, pada tahun kemudian, berarti ini pada tahun 2017-nya, gitu ya, dia nambah lagi, beli lagi itu sahamnya, ya, menjadi 15% lagi, sehingga totalnya 25%. Nah, karena 25%, maka udah masuk ke ranahnya TSAK 15. Sehingga harus menggunakan equity method atau cost method, tidak lagi menggunakan fair value, gitu ya.
Nah, dan gimana dong? Ya sudah deh. Kita tinggal melakukan pengalihan dari fair value ke cost atau ke equity method. Ya, sini. Nah, sehingga gimana yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah pertama kita akan mencatat dulu ya. Nah, ini contohnya. Terus bagaimana metode equity? Oh ya tadi ya, equity method sehingga akun investasi dan dividend earning menggunakan metode itu harus disesuaikan. Nah, maksudnya apa sih Pak? Maksudnya inilah yang dimaksud dengan retrospective adjustment. Artinya apa? Udah tahun 1 Januari, tanggal 1 Januari 2016, ini fair value, FVOC, asumsikan non trading ya. Tanggal 1 Januari 2017 kita beralih ke equity method atau ya analog equity lah ya, jangan calc method dulu ya. Oke, nah sekarang gimana Pak? Ya udah, berarti kita harus melakukan retrospektif seolah-olah sejak tanggal 1 Januari 2016. Artinya apa? Kalau kita mencoret equity method, maka ingat lagi ke rumus tadi. Ada 3 rumus. Apa? Ketika equity method, maka akan ada 3 adjustment yang dilakukan di akhir tahun. Itu apa? Pertama, dividen. Ya, ketika ada dividen, maka equity berkurang. Kedua, ketika net income, maka equity bertambah. Ketiga adalah melakukan amortisasi atas excess fair value saja. Nah, 3 itu harus dilakukan. Artinya apa? Ketika kita mulai ke equity, maka kita retrospektif. Tahun kemarin, which is kita mulai belinya kan tahun kemarin, kita harus hitung ulang berapa equity investment kita. Artinya apa? Restatement dari saldo awal equity investment per tanggal 1 Januari 2017. Nah, yang di statement apa? Ditambahin adanya net income mengurangi equity investment. Adanya net income, kalau yang atas lagi menambah equity investment. Dan dihitung juga plus atau minus dari si equity investment karena adanya apa? Excess variable. Nah, itu harus dilakukan. Sejak kapan Pak? Sejak kita beli. Kebetulan belinya di 1 Januari 2016. Kalau belinya di 1 Januari 2015 ya berarti mundurnya banyak banget tuh cuy, 2 tahun ya berarti mundurnya. Nah, itu semua harus dilakukan ya. Nah, inilah yang dinamakan retrospective adjustment atau bahasa APL-nya adalah catch up adjustment ya. Catch up apa? Catch up adjustment. Apa? Catch up, bukan catch up ya. Catch up adjustment. Nah, maksudnya apa? Agar bisa menyusul, bisa meng-catch up, bisa ya kalau seorang orang ini dilakukan dengan menggunakan equity investment sejak awal pembelian ya, atau bahasa AKM-nya adalah retrospective adjustment ya. Pak, kan retrospective adjustment kalau kita tidak mampu menghitung terlalu kompleks dan sebagainya, kita tidak perlu melakukan Pak. Sebagaimana di AKMT apa? Ya itu AKM ya. Nah, berbeda kalau aturannya berbeda ya, karena aturan dipakai adalah 15 mengatakan, PS15 mengatakan ini retrospektif sejak awal beli gitu ya, dan datanya tercatat di bursa efek ya. Ini beli kapan, berapa persen sahamnya, berapa nilainya, ya udah sikat aja sehingga kita retrospektifnya pun menjadi lebih terukur, tidak kompleks lagi gitu ya. Nah, itu masuk inline dengan apa yang diomongin di AKM ya. Nah, caranya gimana? Contohnya seperti ini ya, maka 10% saham pada awal 2000 ya. Kemudian senilai 70 juta dan lain-lain sebagai fair value through profit and loss. Berarti trading ya, tadi kan FVOC ya, kalau ini trading ya. Jadi kalau trading ya cuma tinggal akhirnya aja diubah yang tadi unrealized holding gain on loss pada OCI, sekarang unrealized holding gain on loss pada income gitu, UHGLI ya, UHGLI ya, udah digampang UHGLI. Nah gitu ya, kalau tadi kan UHGL OCI gitu ya, kalau I ya pada ya gitu. Intinya gitu ya, unrealized holding gain on loss pada income. Ini maksudnya net income ya. Kalau OCI maksudnya ke OCI. Nah, oke.
Kemudian stockholders equity saat itu, jadi net asset pada saat awal 2020 itu 600 juta. Ya. Kemudian ada selisih dengan fair value-nya 10 juta, ya ini udah operasi pembangunan. Mau sama 20 tahun lagi. Ya. Untuk tahun 2016, net income-nya adalah 100 juta dan dividennya 50 juta ya. Nilai aja pada akhir tahun sama dengan nilai catatan. Nah, ini ya karena samanya, maka tidak ada penyesuaian ya. Tidak ada penyesuaian fair value adjustment atau equity investment pada UHGLI gitu ya. Nggak ada nih, karena sama harga sahamnya dengan awal tahun. Nah, ya udah, ini gimana? Ya udah. Kemudian untuk dari tahun 2020 PT Pandu akan membuat jurnal sebagai beri, ya. Nah, 2020 akan seperti ini jurnalnya. Equity investment pada cash berapa? 70 juta. Kemudian ketika menerima dividen akan catat cash pada dividen income 5 juta, ya. Dari berapa? 10% dikalikan dengan si mana tadi 50 juta, ya. Nah, kami masih FVTPL ya, dan tidak ada penyesuaian FVTPL. Kenapa? Karena nilai sahamnya sama dengan awal tahun. Nah, kemudian pada tahun berikutnya 2021, PT Pandu nambah lagi 15%, sehingga 20%. Nah, maka catatnya gimana? Ya, ini bikin yang namanya, ya udah tinggal ditotalkan 100 juta, ya, equity investment, link sinar, ya. Tapi klasifikasinya berubah menjadi equity. Untuk menandakan bahwa ini cara dan equity method. Equity investment yang dihapus 70 juta. Ya. Kalau ada fair value adjustment gitu ya, misalkan di akhir tahun nambah 10 juta, berarti kan itu jumlahnya adalah FVA, ada UHGL. Ya. Nah, ini kan masuk ke net income nanti ya. Nah, ini masih rembang. Jadi kita hapus, nanti kita tambahkan FVA 10 juta. Ini ya 10 juta. Ya, pada tes sama dengan berapa? 100 juta. Ya, sesuai dengan yang ini. Nah, ini deh. Dan nanti ini bukan 170 tapi 108. Ya. Nah, sudah kan? Ya, MCM. Ya. Itu kan kalau UHGLI, Pak. Kalau UHGLI gimana, Pak? Kalau UHGLI ini maka nanti maksudnya ke OCI, ya. Ke OCI. Nah, artinya apa? Artinya ya udah nanti kita akan kalau tidak melakukan recycle, ya udah berarti sama aja kayak gini ya. FVA-nya aja yang disesuaikan. Kuncinya gimana? Apakah kan nama kunci? Ya iya. Petunjuk dan dasar 71 itu tidak di-recycle. Artinya apa? Ketika dijual, AOC-nya tidak bisa klasifikasi ke return earnings, gitu ya. Inilah yang langsung recycle. Sehingga apa? Ya udah dibilang aja ketika dijual FVA-nya aja dihapus. Itu kalau UHGL, ya. Nah, karena memang petunjuknya no recycle. Ya, kalau saya kenapa? Ada yang bicara sendiri di YouTube saya. Oke, nah kemudian, nah setelah itu apa? Setelah itu barulah kita melakukan net income kita di tahun 2020. Nah inilah yang dimaksud dengan cash out adjustment. Ya, seolah-olah kita membeli dengan equity equity method sejak awal tahun. Ya. Apa yang mesti kita lakukan Pak? Ini catch up adjustment-nya ya, catch up atau retrospektifnya yang melakukan tuh detail earnings ya, menyelesaikan detail earnings di awal tahun 2021 ya. Retrospektif itu kan selalu penyesuaian detail earnings awal tahun ya, awal tahun dilakukannya retrospektif atau catch up adjustment kalau bahasa awalnya. Nah, oke, terus gimana Pak? Ya udah kita soalnya tahun 2020 itu kita catat dengan equity method. Berarti harus mengakui apa? Harus mengakui 100 juta ini. Dikalikan berapa? Dikalikan dengan 40%. Gitu ya. Oh ini dijadikan satu sih jurnalnya ya. Ya udah. Nah, ya udah. Berarti gimana Pak? Ya udah tinggal berapa? 10% dikalikan dengan si 100 juta. Berapa tuh? Oh, dari ini ya. Oh iya, sorry. Jadi seolah-olah tetap dengan yang 10% ini kan. Pertama gini, gimana Pak cara cash adjustment-nya? Pertama, ya langsung aja 100 juta dikalikan dengan 10%-nya. Gitu ya. Karena kan kenapa? Karena kan kita 40% itu apa namanya itu tambahan 15% itu kan terjadi di 1 Januari.
Maka cash out adjustment-nya pun kita seolah-olah melakukan equity method sejak awal 1 Januari 2020 dengan persentase masih 10%, bukan ya 25%. Karena 25%-nya baru terjadi tahun depannya gitu ya. Ya udah, tinggal dikalikan aja 100 juta dikalikan dengan 10% sama dengan berapa? 10 juta. Nah, itu yang pertama, pengakuan net ini. Ya. Yang kedua ada dividen dulu nih. Dividen berarti berapa akan mengurangi equity investment ya. Nah, berarti gimana ya? Langsung return earnings pada equity investment. Gitu ya. 5 juta, 10% dikali 50 juta sama dengan 5 juta ya. Nah, yang kedua apa? Yang kedua ingat nih ada alokasi kebangunan berapa 10 juta ya selama 20 tahun. Nah, ya udah berarti gampang tuh 10 juta ya. Itu kan selisihnya dibagi dengan 20 tahun. Sama dengan berapa? 500. Berapa sih ini? 0,5 ya, 500. Ya. 10 juta bagi 20 berapa? 500 ya. Jadi totalnya adalah 500.000 rupiah. Ya, itu adalah amortisasi atas bangunannya ya. Nah, Pak, apakah ada goodwill Pak? Gitu ya. Nah, ini sebetulnya harusnya dihitung lagi ya. Apakah ada goodwill-nya? Kita lihat nih, kita hitung aja. Ya, berarti kan ini sebetulnya adalah 600 ya. Kemudian ada yang namanya stockholder equity senilai 70. Nah, ini kita berikan 70 ya. Berarti kan apakah ada goodwill, tinggal dikalikan aja 600 dikali 10 itu adalah book value dari net asetnya 60 kan. 600 dikali 10 sama dengan 60. Sedangkan kita beli 70. Selisihnya berapa? Selisihnya 10. Nah, 10 ini ternyata dijelaskan nih ya, tuh ya. Dia dialokasikan ke bangunan ya 20 tahun lagi ya yang akan disusutkan selama 20 tahun. Nah, gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya ya 10 juta ini artinya adalah excess dari fair value. Nah, ketika excess dari fair value udah habis gitu ya. Ada sisa ada masuk ke goodwill nggak ada, karena kan beliau juga cuma 70 juta, sebenarnya juga 10 juta. Ini artinya ini habis semua masuk ke fair value kebangunan. Dan tidak ada goodwill kalau gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini kan 10 juta ini udah langsung diketahui sebagai net ya. Net antara setelah kita kali dengan fractionnya ya sebesar 10% dikali 600 juta ya. Artinya apa? Nanti kalau di soal itu nggak akan sesimpel ini. Nanti di soal itu kamu akan disajikan laporan keuangan. Artinya apa? Nanti net asetnya itu 600 juta diketahui. Kemudian nanti di dalam itu ada selisih. Berapa selisihnya? Untuk bangunan deltanya itu adalah 100 juta. Ya. Nah, ini kan fair value-nya ya, fair value-nya. Berarti 100 juta ini adalah selisih net selisih fair value yang disebabkan adanya selisih antara book value bangunan dan fair value bangunan ya. Berarti book value-nya berapa Pak? Book value-nya sama dengan ya tinggal dikurangi 600 kurang 100 sama dengan 500 ya. Nah, nanti kalau di soal itu kayak gini, enggak yang sesimpel ini ya. Nah, dari sini barulah nanti kita kalikan 100 juta ini dengan 10% ya, seperti itu. Sama dengan hasilnya adalah 10 juta. Nah, 10 juta itu berasal dari sini ya. Jadi nanti kalau di soal nggak akan semudah ini.